Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidadari 2361 dan rekan saya Ainun Indah Nurhaliza dengan NIM 23619011. Kami dari STIK Dharma Agung jurusan Akuntansi Perpajakan. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Ardian Subagio sebagai manajer akunting di PT Cipta Gemilang Abadi. Berikut adalah biodata narasumber kami. Beliau bernama Rudian Subagio Guritno, SE, AK, MM. Lahir di Cimahi 15 Januari 1969 dan profesi beliau adalah manajer akunting. Beliau bekerja di PT Cipta Gemilang Abadi dan kini beliau tinggal di Tambun, Bekasi. Baik Bapak, untuk pertanyaannya. Yang pertama yaitu bagaimana perjalanan karir Bapak saat ini? Adapun perjalanan karir saya sampai saat ini dimulai dari perjalanan saya waktu mengenyam pendidikan di sekolah SMA. Ya. SMA itu saya senang mempelajari akuntansi. Nilainya alhamdulillah bagus sehingga kami lanjut studi ke universitas. Ya. Kemudian kami jurusan akuntansi di Jakarta itu. Nah, di situ lanjut lagi programnya dulu S1, sekarang lanjut lagi S2. Nah, di S2 lebih dalam lagi bukan hanya penelitian tapi penemuan gitu ya, sampai jenjang S3. Dan hingga saat ini di perjalanan karir saya itu akunting sangat menarik. Demikian sehingga perjalanan kami sehingga saat ini alhamdulillah sampai level manajer. Ya, demikian. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa alasan Bapak memilih karir saat ini? Baik, ya itu tadi saya sudah sebutkan waktu masih sekolah SMA saya sangat tertarik dengan akuntansi dengan nilai yang bagus sehingga kami lanjut ke akuntansi. Mengapa demikian? Karena di akuntansi itu laporan akhir harus balance. Ya, balance, kalau ngebet dan rilis. Jadi kalau nggak balance itu tantangan juga. Bagaimana kalau tidak balance sampai tidak bermanfaat? Jadi intinya di akuntansi itu mual angka. Ya, angka baik debit dan kredit. Nah seperti itulah gambaran tentang ketertarikan saya di dunia akuntansi. Demikian. Pertanyaan ketiga, apa sih skill yang harus dipunyai sama Bapak dalam karir ini? Baik. Karena di dunia akuntansi tidak jauh dari angka-angka, maka kita skillnya pertama penghitungan. Ya, berhitung bagaimana menghitung angka-angka yang jumlahnya miliaran atau bahkan lebih, itu sangat tertarik tantangannya. Ya. Walaupun ada kalkulator, maksudnya itu minimal kita di luar kepala itu hitungan tersebut. Ya, artinya harus sangat akurat perhitungan tersebut sehingga itulah tantangan yang dihadapi di akuntansi. Ditambah dengan tadi pajak. Nah, pajak gampang. Kenapa? Gampangnya karena sudah ada tarifnya. Nah, mengenai tarif pajak ini tentu harus update yang terbaru saat ini. Tapi kedepannya tarifnya berubah lagi. Itu merupakan tantangan juga untuk perpajakannya. Ya, dibantu atau ditambah ilmu perpajakan. Ya. Dalam karir Bapak selama ini ada nggak sih suka dukanya? Ya, baik. Sukanya apa? Sukanya kalau kita udah balance bagus banget. Dengan yang ada di kas, dengan ada yang di piutang atau apa. Nah, ini senang. Ya. Nah, senang itu tadi, kenapa? Bisa menyajikan laporan kepada pihak owner, pemilik modal, atau pihak eksternal, pihak bank. Ya. Nah, ada dukanya juga, dukanya yang kerjanya sampai malam. Ya, sampai malam. Kenapa? Karena di malam hari itu pekerjaan sangat terkonsentrasi, ya, tidak ada gangguan, apalagi tengah malam. Wah, itu merupakan tertarik juga karena harus konsentrasi terhadap akuntansi tersebut. Ya, data-data yang sudah disajikan. Demikian sekali tadi. Baik, pandangan kedepannya ini anak-anak muda ini harus memang ditekuni, apalagi jurusan akuntansi perpajakan. Nah, kenapa? Kita harus berpedoman kepada pemerintah Indonesia bahwa target penerimaan negara itu dari sektor pajak. Bagaimana kalau perpajakan itu tidak terpenuhi dengan cara mencatat transaksinya sudah tidak benar, nanti berapa besar pajak yang akan diperoleh, akan dipungut, sehingga berubah rata. Oleh sebab itu ada sekolahnya. Ya. Kira-kira ada nggak hal yang berkesan gitu selama Bapak menjalani karir? Ya, berkesannya kalau itu tadi, kalau laporannya sudah balance, ya, sudah disetujui oleh pihak bank, kalau kita ada usaha itu mau pinjam uang juga, kalau sudah laporan uang yang baik, yang sehat, nah, kita analisa. Jika laporan sehat, normal, maka itu sangat disetujui oleh pihak bank. Ya, pihak bank akan setuju, maka pihak pemilik pun senang menambah modalnya dalam implementasi. Nah, pihak akunting karena sudah disajikan, maka itulah pesan yang sangat menyenangkan, yang baik. Utama tim yang juga ada timnya. Itu sangat berkesan. Yang selanjutnya
siapa sih atau apa yang menginspirasi Bapak dalam karir ini? Ya, ya inspirasi saya tentu selain Allah Subhanahu Wa Taala, inspirasi juga kepada kedua orang tua yang telah mendukung saya hingga saat ini bisa mencapai titik puncak. Ya, ya. Oke, lanjut. Ada nggak sih Pak tujuan yang belum Bapak temui dalam karir Bapak? Oh ya ada tentunya. Manusia itu mau hidup itu kebutuhan sangat tidak terbatas, sangat tinggi. Jadi kalau dulu ditanya apa aja itu kita jadi tinggi-tingginya lah. Saya baru level menengah, belum level puncak. Tapi itu sebagai memiliki usaha sendiri, ya, memiliki usaha sendiri, dikelola sendiri dan kita punya keahlian sendiri. Nah, depannya sudah itu bukan hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan pekerjaan baru. Nah, itu tujuan yang paling akhir kita, ya. Itu tujuan duniawi. Kalau tujuan akhirat ya kita harus ibadah haji atau umroh, ya. Nah, karena sedih itu tujuan dari bahas itu tujuan. Yang terakhir, boleh dong Pak kasih pesan buat kami sebagai mahasiswa baru atau netizen yang Ya, baik. Karena sekarang ini era digital, ya, itu sangat banyak kemudahan-kemudahan, ya, baik dengan aplikasi-aplikasi yang baru lah. Ya, karena Anda skillnya di akuntansi perpajakan, maka kalau Anda sudah di semester berikutnya sudah mau megang ilmunya di kampus, maka tolong dibantu itu usaha-usaha kecil menengah, bagaimana dia bisa membuat laporan keuangan, ya, dengan aplikasi-aplikasi yang sangat bagus. Karena di aplikasi itu kita itu sudah jadi laporan keuangannya, gitu ya. Dan demikian wawancara kita pada Bapak Rudian. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, terima kasih. Saya juga sampaikan mohon maaf di saat ini. Jadi demikian wawancara tadi dari adik-adik saya juga sangat baik. Milenial bisa memberikan suatu masukan bagi kita sendiri supaya bisa manfaatnya bisa buat semua orang. Demikian, terima kasih. Saya juga mau izin supaya Bapak izin silakan di YouTube. Ya, baik, terima kasih. Ucapkan semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.